Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa karena Baik. oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran berikutnya dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, sebelum memulai kegiatan di hari ini, mulai kita baca doa diwakili oleh Jibril. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, adalah kita berdoa mulai. Berdoa. Terima kasih untuk Iris. Sekarang saya akan mengabsensi siswa yang pertama Desa Putra Kawasan, yang kedua Mairul. Hadir Bapak. Oke. Kita lanjut ke materi pembelajaran. Nah, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup merupakan dua sumber utama dalam Islam yang menjadi pedoman sebagai para umat Muslim di seluruh dunia. Nah, arti dari Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk atau hudan, pembeda antara benar dan yang salah, Furqan, serta rahmat bagi seluruh umat manusia. Nah, sunnah adalah segala pembuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan, memperjelas dan menerapkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup ini. Keduanya itu ialah yang menjadi pedoman hidup karena di dalamnya terdapat aturan, tuntunan dan nilai-nilai kehidupan yang mengarahkan manusia hidup kehendak Allah Subhanahu wa taala, mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Nah, seorang muslim yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup akan memiliki akhlak mulia, menjelaskan ibadah dengan benar dan berperilaku adil serta bermanfaat bagi sesama umat muslim. Nah, dari fungsi dari Al-Quran adalah, jadi fungsinya adalah yang pertama yaitu sebagai petunjuk hidup hudan. Al-Quran membenarkan arahan, memberikan arahan dari mana manusia beriman, beribadah, dan berakhlak mulia agar selamat dalam dunia maupun akhirat. Nah, kedua dari masih Al-Quran yaitu sebagai sumber hukum Islam, menjadi dasar dan menetapkan hukum seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, dan larangan perbuatan maksiat. Nah, fungsi dari sunnah ini ialah menetapkan hukum, menjelaskan bayan tasbih. Jika suatu perkata tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, maka hukumnya dijelaskan dalam sunnah. Contoh, larangan memakan daging hewan buas. Nah, yang kedua ialah menetapkan hukum baru bayan tasbih. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya, Al-Quran memerintahkan sholat, tapi caranya dijelaskan melalui sunnah Nabi. Nah, jadi itu fungsi dari Al-Quran maupun sunnah. Nah, jadi itulah mudah-mudahan berita ini inti dari Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dan fungsi-fungsinya. Terus
Sebelum kita memainkan game, kita akan membaca surah An-Nahl ayat 26 yang akan dimulai dari Khairul. Sedangkan sunnah adalah penjelasan yang lengkap Al-Quran keduanya menjadi pedoman yang tidak terpisahkan bagi umat Islam dan menjalani kehidupan yang diri dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikianlah mengenai penjelasan fungsi Al-Quran dan inti dari materi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.